Oke, selamat pagi ya kepada teman-teman semua dimanapun Anda berada ya. Tidak terasa sudah di akhir pekan ya, di hari Jumat ya. Ini waktu berlalu begitu cepat ya. Ini sudah masuk di minggu yang mau keempat ya untuk akhir Agustus ini ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe dulu ya MEFIK Surabaya dan like dan share ya pada teman-teman semua. Oke, kita akan langsung saja pada sinyal. Nah, ini ya. Untuk Nasdaq, wah ini kita lihat Nasdaq sudah mulai turun nih ya. Ini kita tunggu berminggu-minggu, berbulan-bulan ya. Ini kita lihat sudah mulai ada koreksi-koreksi penurunan ya. Ini yang tentunya bisa membantu teman-teman semua untuk bisa mendapatkan beberapa tentunya peluang-peluang ya. Ini kita tunggu nih, kita tunggu ya. Jadi bagi teman-teman yang long term ya, jadi nggak usah khawatir. Kita ada strategi namanya averaging martingale ya, yang memang dibutuhkan namanya kesabaran ya. Oke, sambil menunggu ya, ini ada strategi lain ya, sambil menunggu kita ada alternatif strategi daily ya. Ini teman-teman bisa dapatkan di aplikasi ya, MEFIC Apps ya, yang yaitu di Signal ya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian sambil menunggu mungkin yang gaya tradingnya long term, ada yang daily, ada yang short ya. Ini bisa memanfaatkan aplikasi yang hanya dimiliki oleh pialang MEFIC App ya, MEFIC yaitu adalah MEFIC Apps ya. Ini Bapak Ibu sekalian bisa mereview ya untuk hasil-hasilnya. Oke, kita akan berpindah kepada review ya pergerakan market hari ini dan kemarin ya. Ini kita lihat di sini pergerakan kemarin pagi ya sempat naik di 3351 kemudian langsung turun ya menyentuh di 3327 ya menjadi level support. Kemudian pagi hari ini ada potensi sedikit mengalami penurunan kembali, hati-hati menargetkan di harga terendah kemarin ya di 3327 ini target untuk pagi hari ini kalau tidak ada berita dan kemudian untuk area resisten di 3340 ya. Jadi kalau menembus di area 3340 ini ada target resisten berikut ya di 3350 ya. Kemudian kita lihat di sini untuk area-area sini ada area untuk koreksi ya. Ini setelah mengalami penurunan diwaspadai untuk area 3327 ya. Ini menjadi area kunci untuk pergerakan hari ini ya. Ini ada area untuk potensi rebound naik ya. Ini kemarin sudah terkena kemudian berbalik naik kemudian tertahan di 3347 ya. Ini menjadi level resisten untuk hari ini di komoditi gold ya. Dan kemudian para pelaku pasar masih menunggu ya. Ini menjelang pidato Gubernur The Fed ya, Jerome Powell pada simposium Jackson Hole ya, yang akan diadakan di hari Jumat sampai hari Minggu 3 hari ya. Ada isu Powell akan bersikap tidak terlalu dovish ya, sehingga membuat dolar Amerika Serikat kuat sekaligus menekan untuk gold ya. Ya, hati-hati. Jackson Hole ini juga akan mempengaruhi pergerakan terutama di akhir pekan ya. Dia hari Jumat, Sabtu dan Minggu dan kemungkinan Senin ya. Ini akan ada pergerakan cukup besar ya. Ini yang perlu diwaspadai. Untuk sementara hari ini support ada di 3327 ya. Kemudian untuk area resisten di 3347 ya. Ini ring perdagangan hari ini ya. Kemudian kita berpindah ke oil ya. Kita ke oil melanjutkan kenaikan ya kemarin ya setelah 2 hari terakhir ini mengalami kenaikan ya setelah tanda-tanda kuatnya permintaan oil dari Amerika Serikat ya dan juga kemarin ada laporan berkurangnya stok minyak ya ini memberikan tentunya sentimen positif untuk pergerakan di oil. Hari ini diperkirakan akan melanjutkan tren kenaikannya ya dengan resisten terdekat ya di garis EMA 20 ya ini sebagai level kunci untuk resisten di 6415 ya ini menjadi level kunci untuk pergerakan hari ini target dan untuk area support masih tetap di 62.04 ya ini untuk stokastik indikator masih menunjukkan adanya rebound kenaikan kembali ya untuk oil. Tren hari ini bullish ya. Kemudian untuk mata uang euro ya, kita lihat di sini untuk pergerakan di euro. Euro kembali tertekan turun ya kemarin ya. Ini tentunya akibat dari
dolar Amerika Serikat yang menguat ya, karena ada indikasi bahwa Powell dalam simposium Jackson Hole ini akan bersifat dovish ya. Ini tentunya membuat dolar menguat ya. Oke, hari ini diperkirakan masih berpeluang untuk kembali turun ya. Ini dengan level resisten di 1,1615 ya. Ini menjadi level kunci untuk euro ya. Diperkirakan masih dalam tren bearish ya. Kemudian untuk mata uang pound sterling ya, pound sterling sudah 4 hari berturut-turut ya, ini mengalami penurunan kembali dan dikonfirmasi adanya di bawah garis EMA 20 ya, yang mengonfirmasi adanya penurunan lanjutan ya. Kita lihat di sini anjloknya untuk pound sterling setelah mengalami tren kenaikan yang cukup tinggi di minggu lalu ya. Ini disebabkan karena tentunya merespon laporan PMI jasa Inggris ya, yang naik tinggi. Penurunan ini tentunya mengindikasikan bahwa dolar Amerika Serikat akan kembali perkasa ya. Diperkirakan hari ini hati-hati bila di bawah area 1,3404 ya untuk mata uang pound sterling berpotensi untuk melanjutkan penurunannya ya dengan target di 1,3354 ya. Nah, ini menjadi level target berikut untuk penurunan di area support hari ini dengan tren bearish ya. Kita lanjut untuk mata uang dolar yen ya. Dolar yen setelah market sideways ya ini tertahan di 148,54 ya. Ini bila terjadi breakout di area tersebut ya, ini akan memicu adanya tren kenaikan kembali ya untuk mata uang yen Jepang ya. Di sini kita lihat untuk target resistance selanjutnya di 149,48 ya. Ini dengan tren bullish ya. Kemudian kita berpindah ke Nasdaq ya. Nasdaq kita lihat di sini untuk pergerakan Nasdaq ya. Ini ada peluang untuk koreksi naik ya setelah turun dalam 1 minggu terakhir ya untuk Nasdaq ya. Kita lihat ini pencatatan penurunan dalam 7 hari beruntun ya. Kemudian aksi profit taking Nasdaq ini masih terus berlanjut ya, sebab belum ada momen baru yang bisa menjadi penggerak signifikan ya untuk pidato Powell, kemungkinan bisa jadi katalis memicu pergerakan besar Nasdaq ya. Oke, apalagi di akhir pekan menjelang Jackson Hole ya, ini juga akan mempengaruhi pergerakan untuk Nasdaq ya. Apakah ada peluang untuk kembali berpulang untuk naik ya? Kalau kita lihat di EMA 20 ya, ini sudah sedikit mengonfirmasi adanya tren penurunan ya. Tapi kalau kita lihat di sini untuk trend line-nya ya, ini sudah mulai terjadi rebound ya untuk kenaikan. Tentunya para pelaku pasar masih menunggu hasil pidato dari Powell ya untuk di simposium Jackson Hole di akhir pekan ini ya. Oke, berita-berita ekonomi apa saja yang menjadi penggerak untuk hari ini kita lihat di sini ya. Yang pertama pidato The Fed ya, ini Powell pukul 21.00 ya. Jadi nanti malam hati-hati bila pidato tersebut menjadi penggerak market ya, tepatnya di pukul 21.00 akan menggerakkan beberapa market untuk produk-produk ya, seperti gold, dolar dan juga Nasdaq ya, indeks ya. Ini yang perlu diwaspadai. Akan dirilis di pukul 21.00 ya, waktu Indonesia Barat ya. Oke, demikian untuk review pergerakan market hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat di akhir pekan ini dan semoga sukses untuk tradingnya ya. Dan saya ucapkan selamat berakhir pekan. Sampai ketemu kembali minggu depan di acara dan waktu yang sama. Selamat pagi.